Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai perkuliahan geologi minyak bumi ya. Untuk mata kuliah pendahuluan kita, silahkan menghubungi saya apabila nanti ada beberapa pertanyaan lebih lanjut. Ini adalah perkuliahan kita di waktu pandemi ini. Jadi terpaksa kita harus meringkas perkuliahan yang seharusnya reguler 14 kali pertemuan menjadi sebenarnya 10 kali saja, tapi teknik geologi memberikan kesempatan untuk dirubah itu menjadi 13 atau 12 kali pertemuan. Baik, jadi mata kuliah pertama kita adalah, materi kita adalah pendahuluan. Ini sebenarnya adalah materi yang terkait dengan praktikum. Cuma nanti karena praktikum kita akan upayakan dilaksanakan pada bulan Januari, harapannya nanti antara perkuliahan dan praktikum itu sudah tidak ada saling mendahului dulu. Perkuliahan dulu semuanya sudah beres, tinggal praktikumnya. Baik, ini pengajarnya, ini foto yang masih muda-muda saja, ini saya, Pak Jarod, dan ini Pak Sarju. Baik, ini referensinya silahkan dicari. Saya pikir nanti referensinya cukup banyak kalau Anda mau mencari, dan referensi sekarang PDF sudah bisa di-download gratis dari berbagai sumber. Nah, saudara-saudara sekalian, senantiasa perkuliahan ini saya awali dengan encouragement ya, menyampaikan betapa sebenarnya dunia kita ini masih sangat memerlukan minyak dan gas bumi. Hampir 80% ini itu kebutuhan kita, itu kebutuhan akan energi itu masih disuplai dari fossil fuel ya. Fossil fuel itu masih 80%. Renewable-nya ini masih kecil sekali, 16%, termasuk di sini panas bumi. Jadi ini juga bagaimana forecasting pemanfaatan petroleum dan energi fosil. Kita lihat bahwa yang namanya petroleum, baik yang liquid maupun gas, itu dari tahun ke tahun masih sebenarnya diperlukan dalam jumlah yang cukup besar. Sampai dengan 2035 pun kita masih memperkirakan itu akan terus meningkat kebutuhannya. Di Indonesia, apalagi di Indonesia ini meskipun datanya tahun 2009, tetapi sekarang pun tabel ini masih lebih kurang seperti ini. Minyak ya masih sekitar 28-30%, gas lebih banyak sedikit, batu bara lebih banyak, biomasa masih belum belum menunjukkan hal yang signifikan. Apalagi yang lain ya, termasuk hidrotermal, geotermal, ini masih sangat kecil. Baik, minyak bumi itu apa sih sebenarnya? Dia minyak bumi itu atau hidrokarbon itu adalah organik, material organik yang terdiri dari rangkaian rantai karbon dan hidrogen. Biasanya dia di lapangan warnanya seperti ini, seperti cairan kecoklatan seperti ini, dan ini flammable, langsung bisa dibakar ya. Beberapa tempat itu kita bisa kadang-kadang jumpai dia sebagai apa yang namanya ini seepage. Jadi ini seepage, yaitu seperti sumber mata air begitu yang isinya ternyata adalah hidrokarbon. Ini contoh bagaimana hidrokarbon itu sebagai oil seep namanya ya, seperti rembesan air. Ini sejarah bagaimana pemanfaatan hidrokarbon, saya pikir nanti bisa dipelajari bahwa hampir tahun berapa ya, sudah 5.000 tahun ini kira-kira kita sudah memanfaatkan minyak itu, baik dalam bentuk apapun, aspal dan sebagainya, itu sudah 5.000 tahun terakhir. Baik, minyak bumi itu sebenarnya apa? Ya minyak yang berasal dari bumi. Bentuknya itu seperti ini biasanya. Jadi adanya organik batuan yang kaya akan material organik ini. Terus kemudian dia mengalami pematangan secara natural, biasanya karena suhu dan tekanan yang tinggi dalam waktu yang sangat lama, akhirnya kemudian berubah menjadi apa yang namanya crude oil hidrokarbon. Ini proses sederhana. Jadi ada satu batuan yang umumnya batuan yang halus, lempung kah, serpeh kah gitu, yang kaya akan material organik, kemudian mengalami pemanasan dan juga atau mengalami pematangan karena suhu dan tekanan yang tinggi dalam waktu yang sangat lama, itu kemudian akan mengubah menjadi hidrokarbon. Jadi waktu yang sangat lama ini yang sampai sekarang secara laboratorium belum bisa dimodifikasi atau belum bisa belum bisa
merubah dalam skala lab. Pemanfaatannya, saya pikir pemanfaatan hidrokarbon tidak perlu diragukan lagi, mulai dari gas, semua bahan bakar kendaraan itu dari hidrokarbon. Ini umumnya sekarang masih hidrokarbon. Meskipun biofuel mulai ada, tapi prinsipnya sebagian besar masih memanfaatkan hidrokarbon. Di Amerika dan Kanada pun prinsipnya pemanfaatannya itu sumber energinya juga masih dari organik atau fosil energi. Baik, kemudian pertanyaan sederhana, kenapa ada minyak, kenapa ada gas? Dan mata kuliah kita menjadi migas, minyak dan gas bumi. Itu sebenarnya salah satu faktor yang menyebabkan terus bentuknya minyak atau gas bumi itu adalah kandungan organik yang ada di batuan halus tadi, atau disebut sebagai batuan induk tadi. Kalau organismenya itu umumnya itu adalah algae, yaitu binatang plankton di laut, itu biasanya cenderung akan menghasilkan minyak. Sementara yang dari terestrial, ya misalnya tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, itu cenderung akan menghasilkan gas. Termasuk yang wood ini nanti adalah menghasilkan batu bara dan sebagainya, itu apabila sumber material organismenya itu lebih banyak dari darat. Ya, prinsipnya keberadaan petroleum itu adalah karena proses natural. Ya, ini yang penting adalah proses natural di alam. Ya, yang ada di sana itu nanti ada batuan induk dan semua yang yang related dengan petroleum system yang memungkinkan terjadinya akumulasi hidrokarbon dalam jumlah yang ekonomis, itu adalah petroleum. Nah, petroleum system, apa itu petroleum system? Itu adalah satu begini, sesuatu yang harus ada yang menyebabkan minyak itu mungkin terjebak atau terakumulasi. Ya, karena mengapa disebut kata-kata petroleum? Karena petroleum itu mengandung semua bentuk dari hidrokarbon, baik solid, ya misalnya aspal, liquid, minyak ataupun gases, dan adanya sistem. Sistem itu yang saling independen, baik itu nanti berupa elemen dan juga proses. Ya, jadi ada sistemnya, itu ada elemennya, nah ada prosesnya. Elemen itu ya mestinya berupa suatu benda, prosesnya itu ya suatu proses. Nah, ini petroleum system itu. Jadi ada proses, ada elemen. Jadi elemennya sesuatu yang kemudian menjalani proses. Elemennya apa? Itu yang sangat kita kenal, 5 kata magic kita, yaitu batuan induk, source rock, terus kemudian batuan reservoir sebenarnya, ya, kemudian batuan seal atau batuan penudung, kemudian adanya trap, jebakan, dan kemudian ada migration route. Migration route itu adalah rute untuk bermigrasi. Jalur migrasi apa? Jalur migrasi minyak dari batuan induk ini menuju ke reservoir. Proses yang terjadi apa? Proses yang terjadi itu adalah generation, pembentukan batuan, pembentukan dari hidrokarbon dari batuan induk. Migration adalah perpindahan setelah matang tadi. Kemudian accumulation, ya terkumpul di dalam trap ini, dan preservation adalah diawetkan di dalam trap ini sampai Anda nanti ngebor mengambilnya. Ya, ini adalah proses petroleum system. Jadi semuanya itu hidrokarbon accumulation yang komersial itu tergantung dari elemen dan proses yang terjadi. Ini tadi sudah dijelaskan ya Pak, apa itu source rock, reservoir, cap rock, trap, dan juga proper timing of migration. Kadang-kadang disebut proper timing of migration, tetapi saya lebih senang sebenarnya ya kalau ini elemen itu ya mestinya path route-nya itu, rutenya celah-celah di mana hidrokarbon itu bergerak dari batuan induk menuju ke reservoir. Baik, ini prinsipnya bagaimana proses carbon cycle, ya. Carbon cycle itu mengalami proses dan sebagian dari siklusnya itu terawetkan di dalam oil and gas, dan ketika nanti di burning dibakar itu ada kembali CO2-nya itu ke udara. Ya, ini petroleum proses. Jadi ini menunjukkan betapa
partikel itu sangat kecil terbentuknya hidrokarbon. Jadi kalau ada source rock, jadi batuan induk, itu 99%-nya itu adalah mineral-mineral yang berupa material yang berupa mineral. Material berukuran lempung itu ya, itu dari apapun lah dia, dari kuarsa kah, dari feldspar kah, dari apapun, itu sebagian besar itu source rock itu isinya adalah material yang berupa mineral. Hanya 1% saja yang kadang-kadang itu yang isinya itu adalah organic matter. Kadang-kadang nanti ada syaratnya setengah sampai kadang-kadang 2%, 3%, tapi biasanya kecil saja. Nah, dari yang kecil ini nanti kerogen yang berubah menjadi minyak itu kira-kira 90%, sisanya itu bituminous. Bitumen itu ya semacam residu gitu ya. Nah, nanti bisa berubah menjadi kerogennya, bisa berubah menjadi metana, dan kalau ada penambahan hidrogen, kalau yang kehilangan hidrogen berubah menjadi grafit. Ya, prosesnya generation, migration, accumulation, preservation, and timing. Generation itu adalah tadi pematangan batuan induk sehingga organisme yang ada di dalam batuan induk itu bisa berubah menjadi kerogen. Kemudian migration itu diawali dari ekspulsi, namanya keluar dari batuan induk, bermigrasi melewati rutenya menuju kepada reservoir dalam proses akumulasi. Nah, reservoirnya harus ditudung dalam bentuk jebakan. Ya, kemudian dan juga diawetkan supaya tidak mengalami degradation. Ya, kadang-kadang minyak bumi itu bisa mengalami degradation yang rusak. Ya, baik. Nah, ini petroleum system itu ada source rock, ada reservoir, ada cap rock, trap, dan sebagainya. Ini ilustrasi sederhana. Jadi ini ada batuan reservoir yang kuning ini. Di bawah sini ini ada misalnya batuan induk. Batuan induknya ini mateng, kemudian matengnya kemudian bermigrasi ke sini. Nah, ini faultnya ini sebagai path root-nya bergerak ke sana. Sebagian reservoir ada di bawah sini. Nah, karena di atasnya ini adalah batuan impermeable, dia tidak bisa bergerak ke atas lagi. Akhirnya dia terjebak di sini. Yang di sini juga demikian, ada cap rock dia tertutup. Akhirnya dia ada di sini. Ada water, oil, and gas. Ini mengapa urutannya gas, oil, and water dari atas ke bawah? Karena ini berat jenis saja. Nah, ini ilustrasi yang mungkin lebih komplit bahwa kadang-kadang proses pematangan itu tadi saya sebutkan. Mengapa hidrokarbon itu kadang-kadang berisi minyak atau gas? Satu faktor pertama itu adalah jenis material yang ada tersimpan di dalam batuan induk. Kalau dia algae, umumnya dia akan menjadi oil prone atau cenderung menjadi oil atau oil prone, sementara yang terestrial itu cenderung menjadi gas atau gas. Tetapi kadang-kadang proses pematangan yang lebih lanjut itu juga akan menghasilkan gas. Ini contohnya ya. Ini batuan induk. Awal mulanya dulu itu akan terbentuk, proses pematangan itu akan terbentuk hidrokarbon dalam bentuk minyak. Tetapi karena proses pematangan yang lebih tinggi dan lebih besar tekanan dan suhunya, maka dia bisa menghasilkan gas, bisa berubah menjadi gas. Nah, gas itu akan belakangan kemudian juga mengalami migrasi ke sana. Tetapi karena gas itu bijinya berat jenisnya lebih ringan, meskipun datang belakangan dia adanya di atas, gitu ya. Jadi ya bisa karena material utama batuan induk, ada juga yang kedua itu karena proses yang lebih lanjut dari proses pematangan dari source rock tersebut. Nah, ini nanti masing-masing akan kita jabarkan dalam perkuliahan selanjutnya. Batuan induk itu apa? Ya, prinsipnya semua batuan yang kaya akan organik, yang apabila ada panas yang cukup, ya, panas yang cukup itu dan juga tekanan yang tinggi biasanya akan berubah menjadi oil atau gas. Semuanya minyak itu atau semua batuan itu utamanya yang halus itu bisa mengandung organisme, termasuk juga sebenarnya adalah termasuk sebenarnya juga adalah batu gamping. Ini contohnya ya. Setidak-tidaknya dia mengandung 0,5% dari total organik karbonnya itu, terutama yang umumnya adalah shale atau limestone. Ya, 1% umumnya, tetapi setengah itu mungkin bisa
meskipun kadang-kadang ada juga yang sampai 10%, meskipun dalam keadaan yang jarang. Ya. Kemudian ini contohnya yang umumnya kalau di lapangan ini batuan induk itu hitam-hitam seperti ini karena banyak mengandung karbon ya. Ini kalau dicek ini kandungan organismenya cukup tinggi. Kalau algae dia akan cenderung menjadi oil, kalau wood ya tanaman-tanaman itu dia akan cenderung menjadi gas. Nah, kita bisa dengan berbagai macam analisis nanti kita bisa melihat kualitas dan kuantitas dari source rocknya tersebut. Ya, misalnya kualitas itu kandungan hidrogennya berapa, ada kandungan sulfurnya berapa dan sebagainya. Nanti akhirnya bisa dikuantifikasi menjadi tipe kerogen namanya, tipe kerogen 1, 2, 3, 4 misalnya. Tipe kerogen 1 itu yang cenderung menghasilkan minyak, 3 kerogen 1, 2 minyak, 3 itu transisi campuran, yang kerogen 4 itu cenderung menghasilkan gas dan sebagainya. Termasuk kuantitas nanti akan dihitung seberapa banyak dia batuan induk itu bisa menghasilkan minyak atau gas yang dalam suatu area atau lapangan itu ya, itu bisa dihitung. Kemudian proses apa yang terjadi di dalam batuan induk adalah maturation, yaitu pematangan adalah perubahan dari organik material menjadi petroleum. Kalau sudah matang seperti ini biasanya kontrolnya karena temperatur dan juga waktu yang cukup lama, dia akan mengalami migration, yaitu pergerakan hidrokarbon dari source menuju reservoir. Reservoir itu apa? Prinsipnya semua batuan yang bisa menampung atau melewatkan fluida, dalam hal ini ya, fluidanya adalah hidrokarbon, karena kalau fluidanya air disebut sebagai aquifer, tetapi kalau fluidanya itu hidrokarbon disebut sebagai reservoir. Jadi semua batuan sedimen maupun batuan beku pun bisa menjadi reservoir. Utamanya sih biasanya adalah sandstone dan limestone. Ini contoh dari reservoir rock dari sandstone. Ini dari misalnya endapan sungai, kalau sudah terpresifikasi, ini yang model outcrop seperti ini, diambil sampelnya, kemudian di bawah hand specimen ini nampak butiran-butiran, ini ada porositasnya itu yang berwarna biru-biru ini artinya bisa menampung fluida. Ini contoh pengamatan di kandidat reservoir di lapangan, jadi di Kalimantan. Ini karbonat ya, contoh karbonat awalnya itu karbonat seperti ini, kemudian sudah menjadi outcrop seperti ini, kemudian kalau disayat ya ada porositasnya juga ini. Cuma kalau karbonat nanti akan mengalami banyak masalah yang lebih kompleks ya. Jadi ini nanti perkembangannya batuan karbonat sebagai reservoir itu juga akan bisa bisa dipelajari tersendiri secara terpisah dalam petrologi batuan karbonat. Ini contoh di lapangan bagaimana sifat-sifat batuan karbonat yang mudah larut, dan dengan itu juga dia bisa menjadi reservoir yang cukup baik. Trap itu adalah jebakan, artinya dia geological feature, penampakan 3 dimensi yang memungkinkan satu satu hidrokarbon itu terjebak di sana. Ya, biasanya bentuknya itu bisa stratigrafik, nanti struktural, stratigrafik maupun kombinasi. Inilah contohnya seperti ini. Ini yang struktural itu biasanya yang berupa anticline seperti ini. Yang stratigrafik itu misalnya adanya pinch out seperti ini, lensa-lensa seperti ini menjadi reservoir. Ini anticline, ini unconformity, ini juga menjadi bagian dari jebakan. Nanti akan ada pembahasan sendiri. Nah, jebakan itu biasanya ya, ini contoh, ini anticlinal, ini yang stratigrafik, ini yang kombinasi. Ini contoh-contoh stratigraphic trap baik di lapangan, di model ya, itu bagaimana bisa terbentuk stratigrafik. Ini contoh anticline, ini adalah patahan yang lain. Ini juga stratigrafik, itu prinsipnya nanti adalah yang karena kontak stratigrafi dan sebagainya. Nah, ini bagaimanapun di permukaan bumi atau di dalam eksplorasi itu umumnya structural tap berupa lipatan, patahan dan sebagainya itu masih sangat mendominasi penemuan-penemuan jebakan di bawah permukaan. Sementara yang stratigrafik ya mungkin masih 5%, meskipun sekarang mungkin angkanya cukup besar
dengan adanya penemuan di batuan karbonat. Seal rock prinsipnya adalah sealing untuk membatasi supaya tidak terjadi migrasi lanjut. Nah, prinsipnya batuannya harus sifatnya impermeable karena sifatnya sealing dia harus impermeable. Umumnya itu adalah seal rock itu adalah surface, tetapi yang bagus efektif itu adalah evaporate ya. Ini contohnya tipe seal rock surface, sebagian besar masih surface, evaporate ini juga ada. Batuan karbonat pun yang rigid ya, itu juga bisa menjadi seal rock. Ini contoh surface di lapangan ya, yang halus-halus ini adalah surface. Ini sifatnya impermeable, terutama pergerakan secara vertikal. Ini yang diperlukan sifat dari seal rock. Jadi sekali lagi tadi petroleum system itu ada elemennya, ada barangnya itu adalah ada 5. Sekarang prosesnya juga generation, migration, accumulation, dan preservation. Migrasi itu dari batuan induk menuju ke batuan reservoir, bisa melalui migrasi primer itu melalui batuannya sendiri, maupun sekunder itu bisa melalui patahan-patahan yang seperti ini. Ini adalah proses migrasi. Bisa juga nanti setelah migrasi gitu, early migration, ini penuh beremigrasi lagi, penuh remigrasi lagi. Nah, jadi ya, migrasi itu bisa berulang-ulang karena proses pendesakan dari hidrokarbon dari batuan induk. Nah, ini sebuah ilustrasi saja. Kalau kita mempunyai hidrokarbon dalam jumlah yang sangat besar seperti ini, di dalam suatu cekungan gitu misalnya, ini yang sampai terakumulasi itu kecil sekali, mungkin tidak sampai 10%-nya itu yang bisa terakumulasi di dalam suatu jebakan. Selebihnya itu hilang di dalam primary migration, di batuan di batuan induknya sendiri sudah hilang. Kadang-kadang ada yang menjadi seepage, kemudian ada secondary migration-nya lewat patahan-patahan tadi, atau terkumpul di dalam jebakan-jebakan kecil yang tidak komersial itu sehingga hidrokarbon itu yang terakumulasi di dalam jebakan itu sebenarnya cukup kecil dibandingkan dengan apa yang dihasilkan oleh batuan induk sendiri. Ya, ini model-model reservoir infilling, bagaimana migrasi itu ya dari batuan induk menuju ke reservoir. Ini proper time of migration itu, migrasi itu dari batuan induk kepada untuk mengisi jebakan itu harus benar dalam artian arahnya benar dan waktunya juga benar, sehingga kadang-kadang proper time of migration itu juga menjadi penting. Nah, contohnya ini kalau ini ada batuan induk di sini, di yang orange ini batuan induk, maka migrasi yang benar itu adalah arahnya ke arah ini, ke kanan ini. Ini relatif updip dibandingkan dengan ini yang relatif lanjut. Kalau kita lihat, saya tanya ya, ini adalah source rock-nya yang mengalami migrasi ke tempat-tempat yang lebih tinggi di sini. Ya. Ini juga demikian, ini dari batuan induknya di sini dan mengalami migrasi ke daerah-daerah yang lebih tinggi. Ini adalah arahnya ini, jadi bisa kita lihat di sini bahwa arah ini dari batuan induk ini dia akan kemungkinan bergeraknya kemana dari siapa saja yang bisa mengisi ini nanti bisa dimodelkan berdasarkan kondisi peta bawah permukaan. Nah, itu bisa memodelkan kemana arah migrasi dari batuan induk. Nah, berkaitan dengan waktu, prinsipnya time itu prinsipnya migrasi itu harus terjadi setelah batuan induknya matang dan jebakannya ada. Nah, jadi baru mengalami migrasi. Jangan sampai dari batuan induk sudah matang, sudah mengalami migrasi, tetapi jebakannya belum terbentuk. Nah, itu biasanya juga migrasinya akan sampai ke permukaan menjadi seepage ya, itu juga tidak bagus. Jadi ini nanti tugasnya seorang geologis itu memperkirakan proses-proses tersebut terjadinya kapan, mulai dari pembentukan batuan induk, proses pematangan batuan induk, kemudian pengendapan reservoir, kemudian pengendapan misalnya
caprock, kemudian pembentukan struktur, adanya petro dan sebagainya, sampai migrasi dan sebagainya, itu semuanya itu dihitung-hitung oleh seorang geologis, sehingga nanti kita ketemu critical moment di sini nih. Critical moment ini artinya adalah waktu yang paling memungkinkan terjadinya akumulasi setelah itu. Jadi setelah critical moment itu baru terjadi akumulasi. Nah inilah pada proses sebelumnya ini, mulai dari matang sampai ini, kalau ada migrasi kemana ya itu tidak terakumulasi di sini gitu. Ya, ini juga sama. Ini kalau proses-proses yang seperti ini disebut sebagai time restart, yaitu perhitungan waktu untuk mengetahui bagaimana petroleum system dan petroleum proses itu terjadi sehingga akumulasi hidrokarbon itu bisa terjadi. So ini summary-nya ya, bagaimana petroleum system itu adalah proses yang terdiri dari proses alam yang terdiri dari adanya elemen, dan juga proses elemennya terdiri dari source rock, reservoir, kemudian caprock, kemudian trapping ya, bentuk trap, dan juga rute untuk migrasi. Sementara prosesnya itu bisa berupa generation, yaitu adalah pematangan dari batuan induk, kemudian migration, sudah matang itu migrasi ke reservoir, setelah itu adalah accumulation, terjadi diakumulasi di trap dengan baik sampai kemudian dipreservasi, diawetkan ya. Diawetkan di situ, tidak terjadi leaking lagi, tidak terjadi patahan, sehingga kalau terjadi patahan sudah terakumulasi, ternyata ada patahan ya dia bisa keluar gitu. Terakumulasi ternyata dia ada biodegradasi ya rusak gitu. Jadi ada proses preservasi. Ya. Salah satu ini tidak berjalan, maka petroleum systemnya itu salah satu itu baik proses maupun elemennya itu tidak jalan atau tidak ada, maka tidak ada akumulasi petroleum hidrokarbon. Gitu ya. Ya, saya pikir itu. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita kembali dan diskusi selanjutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.